Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Melika dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 36. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Yang kedua, teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi pada orang-orang di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori kesatria. Dalam teori kesatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan kesatria. Yang keempat yaitu teori arus balik. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Yang kelima yaitu teori Sudra. Teori Sudra menjelaskan tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Selanjutnya saya akan mengevaluasi PAT yang kemarin baru saja dilaksanakan, khususnya di mapel sejarah. Pada saat saya mengerjakan soal PAT sejarah, ada beberapa soal yang saya kurang mengerti, dan saya meloncatinya untuk mengerjakan soal-soal yang lain yang menurut saya gampang dan saya bisa menjawabnya. Namun, terkadang jaringan saya juga sedikit bermasalah. Terkadang saat saya memilih jawaban, saya harus menunggu jawaban tersebut terisi. Hal itu mungkin karena jaringannya yang bermasalah atau hal yang lainnya. Menurut saya, ada beberapa soal yang gampang dan ada juga yang susah. Mungkin karena saya sudah lupa atau sudah lama tidak membuka buku. Yang susah itu menjadi penghalang bagi saya. Saya berpikir bagaimana cara agar saya bisa mengerjakan soal-soal tersebut hingga selesai tanpa kehabisan waktu. Ketika soal yang bisa saya jawab sudah terisi, saya lanjut ke soal-soal yang menurut saya susah. Pada saat itu saya berusaha mengingat kembali dan saya ingat bahwa materi-materi yang ada di soal itu sudah pernah dijelaskan di kelas. Tetapi hanya saya saja yang kurang mempersiapkan dan kurang belajar. Satu persatu soal saya coba untuk dikerjakan, dan pada saat itu waktunya sisa sedikit. Ada juga beberapa soal yang saya jawab seadanya karena memang terkejar oleh waktu. Sebelumnya, saya sempat mengoreksi soal-soal yang sudah saya jawab tadinya. Mungkin jika saya belajar dengan maksimal, saya bisa menjawab soal-soal tersebut. Jadi, soal itu gampang jika kita belajar, namun jika kita tidak belajar dengan maksimal, percuma saja soal tersebut akan terlihat jadi susah di pikiran kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.